Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Direktur Politeknik Aisyah Pontianak, Ibu Tilawati Aprina SST MKes. Yang saya hormati Wakil Direktur 1 Politeknik Aisyah Pontianak, Ibu Eka Riana SST MKep. Yang saya hormati Wakil Direktur 2 Politeknik Aisyah Pontianak, Ibu Sofia Apritasari SST MKes. Yang saya hormati Ketua Program Studi Teknologi Informasi, Kebidanan dan Teknologi Laboratorium Medis, dosen beserta staf Politeknik Aisyah Pontianak, serta seluruh mahasiswa Politeknik Aisyah Pontianak yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologi seperti yang kita rasakan saat ini. Semoga kita semua termasuk hamba yang taat yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Saudara-saudariku kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan topik yang berjudul 10 waktu mustajab untuk berdoa. Jadi kita sudah tahu bahwa berdoa itu boleh kapan saja, dan juga kita harus meyakini bahwa semua doa-doa yang sudah kita panjatkan itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada waktu mustajab untuk berdoa, yang berdoa di saat itu atau di waktu itu lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut saya akan sampaikan 10 waktu mustajab untuk berdoa. Yang pertama yang di sini akan saya sampaikan adalah waktu berdoa di sepertiga malam terakhir. Nah, sepertiga malam terakhir merupakan waktu mustajab untuk berdoa. Bahkan di sepertiga malam terakhir ini merupakan waktu yang paling mustajab, sebab Rasulullah sendiri mensabdakan bahwa bila kita berdoa di waktu tersebut, doa akan terkabulkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir di setiap malamnya. Kemudian Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku akan kukabulkan, siapa saja yang meminta sesuatu kepadaku akan ku berikan, siapa saja yang memohon ampunan dariku akan ku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi di sepertiga malam terakhir ini, waktu yang paling utama itu adalah menunaikan sholat tahajud. Apa itu sholat tahajud? Nah, sholat tahajud ini sholat sunnah paling utama untuk dengan keutamaan yang sangat dahsyat. Jadi sholat tahajud ini merupakan sholat sunnah istimewa yang dimana perintah dan keutamaannya Allah firmankan langsung dalam Al-Quran. Jadi hukum sholat tahajud ini adalah sunnah muqaddah, yaitu
sangat dianjurkan bagi kaum muslimin untuk dilakukan. Oke, yang kedua adalah waktu doa setelah selesai sholat 5 waktu. Nah, Abu Umamah Al-Bahili rahimahullahu anhu meriwayatkan seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, doa manakah yang didengar Allah? Kemudian Rasulullah menjawab, doa pada akhir malam dan setelah sholat muktabah atau disebut dengan sholat wajib. Nah, ini masuk ke hadis riwayat Tirmizi Hasan. Dan yang kemudian yang ketiga adalah doa di saat antara azan dan juga iqomat. Nah, doa antara azan dan iqomat juga tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana waktu azan dan juga iqomat merupakan waktu mustajab untuk berdoa, karena kita bisa lihat bahwa sangat beruntung orang-orang yang datang ke masjid di awal waktu, sehingga mereka bisa melaksanakan sholat sunnah dan juga berdoa di antara azan dan juga iqomah. Nah, adapun yang terlambat, bila terlambat atau sebagai masbuk, ia telah kehilangan waktu istimewa tersebut, waktu yang sangat berharga untuk terkabulnya doa. Dan kemudian yang keempat adalah berdoa di saat sujud dalam sholat. Nah, sujud ini merupakan waktu mustajab untuk berdoa, karena banyak ulama di mana mereka memperpanjang sujud dalam sholat sunnah untuk memperbanyak doa di waktu itu. Nah, adapun dalam sholat 5 waktu, waktu sujudnya harus disesuaikan dengan kondisi jamaah agar tidak memberatkan. Nah, seorang hamba berada paling dekat dengan Robnya ialah ketika ia sedang bersujud, maka di waktu ini perbanyaklah berdoa ketika itu. Nah, hadis riwayat Muslim. Nah, jadi pada saat kita sedang sholat, khususnya melaksanakan sholat sunnah maupun untuk wanita sholat sendiri, itu disunahkan untuk sujud, memperlama waktu sujud untuk memberikan kesempatan kita untuk lebih memperbanyak doa di waktu tersebut. Nah, kemudian poin kelima adalah berdoa di hari Jumat. Nah, hari Jumat ini pun termasuk ke dalam waktu yang mustajab untuk berdoa. Jadi khususnya di waktu yang sedikit di hari Jumat ini sangat mustajab, sehingga Rasulullah menyebutkan tidaklah hamba berdoa melainkan pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang hari Jumat, yang dimana kemudian beliau ini bersabda, di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa di waktu itu pasti diberikan apa yang akan ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di sini sebagian dari ulama menjelaskan bahwa waktu itu adalah sejak dimulainya khutbah hingga selesai sholat Jumat. Sebagaimana ulama lainnya menjelaskan bahwa waktu itu adalah setelah sholat asar hingga matahari terbenam. Dan sebagaimana ulama lainnya lagi menjelaskan bahwa waktu itu di akhir hari Jumat menjelang matahari terbenam. Nah, kemudian keenam yaitu doa ketika azan berkumandang. Nah, ketika azan berkumandang adalah waktu mustajab untuk berdoa. Karenanya di sini kita sangat dianjurkan untuk menjawab azan dan setelahnya itu berdoa. Nah, tadi sudah dibahas sebelumnya bahwa waktu yang
mustajab untuk berdoa adalah antara azan dan juga iqamah. Nah, di sini ketika azan berkumandang juga, di sini waktu yang dianjurkan untuk berdoa. Jadi kita dianjurkan untuk menjawab azan, dan setelah azan kita berdoa. Nah, dua doa yang tidak tertolak yaitu ketika azan berkumandang dan ketika hujan turun. Nah, hadis riwayat Hakim Syahih. Jadi waktu turunnya hujan adalah waktu mustajabnya kita untuk berdoa, dimana disampaikan di sini bahwa berdoa di waktu tersebut adalah doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian berdoa di hari Arafah, ini poin ke-8. Nah, hari Arafah merupakan hari di mana jamaah haji melaksanakan wukuf di Arafah, yakni pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, berdoa di hari ini akan lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebaik-baiknya doa adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baiknya ucapan dan Nabi sebelumku adalah yang artinya tiada ilah kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, miliknya lah segala kerajaan, baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini tertuang pada hadis riwayat Tirmizi. Nah, kemudian yang 9 adalah berdoa pada saat buka puasa. Nah, saat-saat menjelang berbuka puasa, dimana pada saat ini pun kita sedang menjalankan ibadah puasa, dimana boleh wajib sebelum berbuka puasa, dan pada saat berbuka puasa kita menyempatkan untuk berdoa terlebih dahulu, karena saat-saat inilah mustajabahnya untuk berdoa. Jadi doa pada saat berbuka puasa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang sebagaimana sabda Rasulullah SAW, di mana beliau bersabda, sesungguhnya doa orang yang berpuasa ketika berbuka tidaklah tertolak. Nah, ini hadis riwayat Ibnu Majah. Bahkan berdasarkan hadis lainnya, sepanjang waktu puasa, pada saat kita sedang berpuasa adalah waktu mustajab untuk berdoa. Jadi mumpung sekarang sedang kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, nah pada waktu-waktu tadi, waktu pada saat berbuka puasa, dan dimana pada sepanjang waktu kita menjalankan ibadah puasa itu merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ada 3 orang yang berdoa yang doanya tidak ditolak, yaitu pemimpin yang adil, orang yang berpuasa sampai dia berbuka, dan doa orang yang zalim, yang dizolimin. Doa orang yang dizolimin Allah angkat di atas awan pada hari kiamat. Nah, ini hadis riwayat Tirmizi. Jadi sepanjang waktu puasa mulai terbit hingga terbenamnya matahari adalah waktu mustajab untuk berdoa. Namun yang lebih mustajab lagi adalah menjelang berbuka puasa, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Tirmizi. Nah, kemudian yang terakhir adalah doa mustajab pada saat minum air zam-zam. Nah, berdoa ketika minum air zam-zam maksudnya adalah menjelang meminumnya. Jadi sebelum minum berdoa dulu, ya, berdoa kemudian baru minum air zam-zamnya. Nah, menjelang minumnya air zam-zam ini merupakan doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, khasiat air zam-zam sesuai niat orang yang meminumnya. Nah, ini menurut hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, karenanya ketika minum air zam-zam, Ibnu Abbas membaca doa yang secara sekilas seperti tidak terkait erat dengan zam-zam, karena yang dimintanya adalah rezeki, ilmu, dan juga kesehatan. Jadi doa-doa apapun, khasiat dari air zam-zam
sesuai niat orang yang meminumnya, sesuai apa yang terucapkan dari hati pada saat berdoa, membaca doanya. Ya Allah, aku memohon padamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari segala macam penyakit. Jadi saudara-saudariku kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah 10 waktu mustajab untuk berdoa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga kita bisa memanfaatkan waktu-waktu tersebut untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah, hilaf, dan kekeliruan itu datangnya dari saya sendiri, saya pribadi, sebagai makhluk biasa yang tidak pernah luput dari salah dan hilaf maupun dosa. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.